Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah awal yang baik ini Tuhan, Engkau bangkitkan iman kami untuk percaya bahwa sepanjang hari ini semua yang terbaik sudah tersedia dalam hidup kami. Tuhan, Engkau terus menolong kami untuk percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan. Tolong kami untuk mau belajar daripadamu, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami menjadi baru dan indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Pagi hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya secara pribadi. Di dalam ayat 28 tadi, kalau kita baca dari firman Allah yang hidup, berbunyi demikian. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Ya, kenapa di dalam hidup ini kadang-kadang kita itu ada di dalam situasi di mana kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Jika kita mau introspeksi ke dalam diri kita, di dalam diri kita ini, kenapa sih sampai saya itu merasa letih, lesu, dan berbeban berat? Kalau kita cari-cari penyebabnya, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita ini kita mau atur menurut pikiran kita sendiri. Ketika kita mau mencari jalan keluar, mau mendapat pertolongan, semua menurut pikiran kita, maka kita akan berputar-putar dalam suatu situasi yang akhirnya membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi kalau kita ada di dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, kita harus koreksi dulu, kenapa saya bisa jatuh atau saya bisa terjebak gitu ya, boleh dikatakan terjebak dalam sebuah situasi di mana saya letih, lesu, dan berbeban berat. Tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya mengalami semua itu sebagai akibat daripada sikap kita yang keliru. Yaitu menganggap bahwa hidup ini saya yang harus mengaturnya. Hidup ini harus saya yang punya rencana. Hidup ini harus saya yang menanggung, memikirkan, dan mencari jalan keluar dalam segala keadaan. Sehingga kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, itu pasti yang terbaik. Dan kita tidak yakin kalau bersama Tuhan nanti bisa baik gitu. Bahkan kita mungkin berpikir
kalau saya tanya Tuhan, nanti saya tidak dapat apa yang saya mau. Bagaimana kalau Tuhan kehendaknya berbeda dari saya? Jadi kita lebih percaya kepada diri sendiri, kita berusaha menurut kekuatan sendiri, sampai akhirnya kita terjebak dalam keadaan di mana kita letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kamu jangan lebih lama lagi di dalam situasimu. Kamu jangan lebih lama lagi berputar-putar cari jalan keluar sendiri untuk persoalanmu, untuk pergumulanmu, untuk masalahmu. Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan bisa menyerahkan apa yang menjadi beban-beban kita. Dan Tuhan berjanji, kalau kita menyerahkan beban-beban kita kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa menyerahkan beban-beban kita kepada Tuhan? Seringkali kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan persoalan dan beban kita kepadanya, kepada Tuhan. Pada waktu kita sedang berdoa, rasanya tuh sudah lega gitu, sudah plong ya. Amin. Tapi kita kembali kepada pekerjaan kita, tiba-tiba beban itu datang lagi. Tiba-tiba beban itu rasanya berat lagi gitu. Iya. Kenapa? Karena ketika kita mulai kembali kepada pekerjaan kita, lalu biasanya iblis itu mulai kasih pikiran-pikiran. Nanti bagaimana kalau begini? Nanti bagaimana kalau persoalan kamu jadinya begini? Nah, ketika kita mulai dipengaruhi sama pikiran-pikiran yang negatif yang iblis taburkan itu, kita mulai berpikir lagi. Kita mulai, iya ya, nanti bagaimana? Oh, enaknya gimana ya? Beginikah? Begitukah? Dan dengan sikap seperti itu, maka beban kita jadi berat lagi. Sebab apa? Sebab apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, tiba-tiba kita mengambilnya lagi. Jadi kita harus sadar begini, kalau kita sudah serahkan beban kita kepada Tuhan, persoalan kita kepada Tuhan, lalu iblis mulai menaburkan pikiran-pikiran bagaimana nanti kalau begini, bagaimana kalau begitu, kita harus melawan, kita harus menolak pikiran-pikiran yang masuk, pikiran negatif yang masuk di dalam diri kita. Dan kita belajar berkata, Tuhan, aku sudah serahkan kepadamu. Dan semua yang sudah diserahkan kepada Tuhan, itu sudah bukan urusan saya lagi, tetapi itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Ya. Sebab kalau kita mulai mikir, iya ya, masalah saya gimana ya? Jalan keluarnya bagaimana ya? Nah, kita mulai berpikir, itu seperti kita sedang mengambil kembali beban yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, tiba-tiba kita mau ambil lagi. Kita mau cari jalan lagi menurut pikiran kita sendiri lagi. Jadi kita mesti sadar kalau kita berbeban berat dan kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan dipikirin lagi. Kita selalu punya ketetapan hati, bebanku sudah aku serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah saya. Saya sekarang tinggal duduk diam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dengan percaya, dengan bersyukur, dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya, bersabar, bertekun, itulah bagian kita yang harus kita lakukan. Karena ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan 100% kepada Tuhan,
nggak usah dipikirin lagi, nggak usah cari jalan lagi, tapi bersyukur saja. Maka Tuhan itu bisa punya kebebasan untuk melakukan dan memberi pertolongan, jalan keluar buat masalah kita. Ya. Gambarannya itu seperti kalau kita punya barang dan barang kita itu rusak. Nah, barang yang rusak ini kita sudah coba menyelesaikan, tapi nggak bisa. Jadi saya bawa barang itu kepada seseorang yang ahli. Nah, ketika saya sudah menyerahkan barang itu kepada orang yang ahli, maka saya harus percaya bahwa orang yang ahli itu pasti bisa menyelesaikan atau membetulkan barang saya yang rusak itu. Jadi saya serahkan dan saya pulang ke rumah saya dengan tenang. Percaya bahwa dia pasti bisa menyelesaikan barang saya yang rusak itu. Begitu kan? Ya. Tapi kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, terus kita mulai mikir lagi nih, aduh iya ya gimana ya, gimana kalau gini, gimana kalau begitu. Itu sama saja seperti saya sedang mengambil kembali. Jadi seolah-olah saya sudah pulang ke rumah, barangnya itu ada di orang yang ahli itu. Terus ketika saya berpikir, saya seperti datang lagi, diambil lagi. Aduh ini bagaimana ya, diginiin tah, digituin tah. Kita sedang berusaha cari jalan sendiri. Sehingga orang yang ahli ini bisa membetulkan barang kita enggak? Enggak bisa, karena kita ambil lagi barangnya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya persoalan dan kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu nanti sanggup untuk menyelesaikan. Jadi jangan dibikin lama sama kita sendiri. Kalau kita ambil lagi barang itu, ya dengan kita mikir lagi, kita ambil lagi barangnya. Itulah yang ingin dikerjakan oleh iblis dalam hidup kita. Kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita masih dikasih terus pikiran-pikiran. Nanti gimana kalau persoalan kamu jadi tambah berat? Gimana nanti kalau nggak ada jalan keluar? Jadi kita mulai khawatir lagi, kita mulai takut lagi. Itulah yang menyebabkan masalah kita tidak selesai-selesai. Karena Tuhan mau menyelesaikan masalah kita, tapi kitanya ambil lagi masalah kita, mau cari jalan sendiri. Itulah kelemahan kita sebagai manusia, yang selalu pengen tahu nanti gimana sih Tuhan itu menyelesaikan, nanti bagaimana sih Tuhan tuh jalan keluarnya. Kalau rasanya nggak masuk akal, lalu kita mulai mikir lagi, iya ya nanti apa bisa tah? Ya, itu justru penghalang untuk Tuhan menyelesaikan dan menolong masalah kita. Jadi mari kita belajar. Kalau kita pagi ini menerima undangan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku. Itu undangan yang begitu lembut, undangan yang penuh kasih kepada kita semua, untuk kita bisa datang kepada Dia. Ya. Dan kita juga belajar, jangan tunggu bebannya berat, baru diserahkan kepada Tuhan. Tetapi apapun yang rasanya jadi beban dalam hati kita, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan beban kita. Dan kita menunggu dengan sabar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Jadi jangan pakai pikiran sendiri kalau belum dikasih tahu. Tetapi jika Tuhan memberi petunjuk, maka kita harus taat. Ya. Maka kalau kita melakukan bagian kita, firman Tuhan berkata, aku, kata Tuhan Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami kelegaan kalau kita belajar menyerahkan dan percaya. Ya. Nah, setelah kita mengalami kelegaan, di dalam ayat 29,
Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Jadi setelah kita ditolong Tuhan, setelah masalah kita diselesaikan sama Tuhan, kita jangan hidupnya kembali seperti sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita kalau ada masalah cari jalan keluar sendiri, nanti setelah ditolong Tuhan, kita tuh cenderung lupa. Ya, jadi kita mulai hidup kembali seperti kehidupan kita yang lama. Kita mulai mikir sendiri, cari jalan keluar sendiri. Tapi Tuhan bilang, ini loh caranya, supaya kamu tuh jangan balik lagi kepada cara hidup kamu yang lama. Kamu jangan balik lagi pakai pikiran kamu, pakai kekuatan kamu sendiri. Makanya Tuhan di sini berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jadi kalau kita sudah mengalami kelegaan, Tuhan itu memberikan kuk di dalam kehidupan kita. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Jadi ada dua hal. Kuk yang Tuhan pasang adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu dulu hidup menurut kehendak kamu sendiri dan akhirnya kamu terjebak di dalam masalah, di dalam berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, sekarang sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita itu. Selanjutnya kita harus mau menerima kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita. Jadi jangan kembali kepada cara hidup yang lama yang menurut kehendak sendiri, tapi sekarang kita selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang mau kita lakukan setiap pagi, kita sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya saya menjalani hidup yang sekarang ini menurut kehendak Tuhan, menurut caranya Tuhan. Itu artinya Tuhan memasang kuk di tengkuk kita ini. Sebab kalau kita udah sering dengar ya, ada dua sapi dipasangin kuk supaya bisa jalan bareng. Nah demikian juga kita dengan Tuhan Yesus itu dipasang kuk supaya kita sekarang jangan jalan sendiri, jangan karep dewek, tapi kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Jalan bersama Tuhan itu berarti kita harus dipasangin kuk. Jadi kalau kita mau mengalami ketenangan, kita mau mengalami damai dalam hidup kita, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan belajar kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau jalan bareng sama Tuhan Yesus, ada orang nyakitin kita, ya kalau Tuhan Yesus ada disakiti oleh orang, apakah Tuhan Yesus membalas? Enggak kan? Tuhan Yesus selalu mengampuni, tidak membalas. Nah, kita ikutin. Kuk yang kupasang itu berarti kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Belajar kepada Dia, belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus hidupnya taat kepada Bapa di surga. Dalam segala sesuatu Tuhan Yesus selalu tunggu apa yang Bapanya mau, baru Dia melakukan. Nah, cara hidup seperti Tuhan Yesus itu yang kita belajar. Itu artinya kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus supaya sejak kita mengalami kelegaan, sejak kita mengalami kelepasan dalam hidup kita, kita sekarang cara hidupnya berbeda. Ya, kita selalu tunggu tuh apa yang Tuhan mau, belajar dari Tuhan Yesus, kita melihat contoh-contoh yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab. Maka kita harus baca Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana sih Tuhan Yesus kalau menghadapi ada orang seperti ini, bagaimana sikapnya. Ada orang begitu, bagaimana sikapnya. Tuhan Yesus menghadapi orang berdosa bagaimana. Tuhan Yesus menghadapi ahli Taurat seperti apa. Tuhan Yesus menghadapi
orang yang susah seperti apa. Kita belajar dengan membaca Alkitab, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita lihat, oh seperti itu ya Tuhan Yesus. Kalau ada orang berdosa, sekalipun dosanya begitu besar, begitu berat, tapi kalau dia bertobat, diampuni dan diterima kembali. Nah itu menjadi contoh buat kita. Kita ikuti, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang sakit, dia mau menolong. Melihat orang banyak lapar, dia memberi makan. Nah seperti itu kita melihat contoh-contoh yang ada di Alkitab ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam situasi dan keadaan tertentu. Nah kita belajar, itu berarti kita sedang berjalan dengan dipasang kuk yang sama, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata selanjutnya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi yang selanjutnya kita juga harus belajar karakter. Ya. Karakter kita kan seringkali dalam hati ini, kalau orang Jawa bilang gemerungsung, ya, galau. Ya. Suka kayaknya ada hal-hal yang mau meledak gitu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, dia mempunyai karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapat ketenangan kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang berkomunikasi itu bisa transfer. Kalau kita bergaul dengan orang yang pemarah, tanpa kita sadari, tahu-tahu kita mulai seperti gampang marah gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, maka kita akan diubah menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan proses-proses ini juga bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita harus mau belajar. Ya, sebab itulah caranya jiwa kita akan mengalami ketenangan. Jiwa kita akan mengalami damai kalau kita mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Seringkali kita berpikir, kalau ikut Tuhan gak enak ya, nanti ini gak boleh, itu gak boleh, ini jangan, itu jangan. Gak enak kalau begitu. Jadi kita, jalan pikiran kita itu seperti ditipu. Ya. Seolah-olah kita itu dikasih taunya, di cara berpikirnya itu lebih enak kalau kamu ngikutin kemauan kamu sendiri. Maka kita harus kembali kepada firman. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagaimanapun juga kalau kita jalani kehidupan ini bersama Yesus, kalau kita mau belajar dari Yesus, kalau kita mau ikuti kehendak-Nya, walaupun memang ikut Yesus itu tidak mudah, ya, tetapi firman Tuhan bilang itu enak. Percayalah, kalau kita jalan bersama Tuhan walaupun tidak mudah, tapi itu masih jauh lebih ringan dibandingkan kita cari jalan sendiri. Kalau kita mengikuti keinginan sendiri kayaknya enak ya. Apa yang saya mau kayaknya bisa dapat. Apa yang saya suka itu yang saya akan nikmati. Seolah-olah seperti itu. Tetapi ketika betul-betul dijalani, percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa jalan dengan Tuhan walaupun memang tidak mudah, tapi itulah beban yang paling ringan di dalam menjalani kehidupan. Ya. Karena itu pagi hari ini, jikalau di dalam diri kita ini masih kuat ya untuk memaksakan keinginan saya harus jadi, kemauan saya harus menjadi kenyataan. Mari pagi ini kita datang sama Tuhan.
Tuhan, aku mengambil keputusan pagi hari ini untuk mau belajar dari Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus selalu bersekutu dengan Bapa. Apa yang Bapa beritahukan kepada Yesus, itu yang Yesus lakukan. Nah, sekarang kita jalan bersama Yesus dengan dipasangi kuk. Kita harus selalu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang Engkau mau hari ini? Kalau ada persoalan, Tuhan, ini bagaimana jalan keluarnya? Lalu kita baca Alkitab. Oh, jalan keluarnya kalau menurut firman Tuhan, contohnya aja yang paling sederhana dan umum adalah mengenai mengampuni orang. Ya. Kalau orang menyakiti hati kita, kalau ada orang yang mengecewakan, maka kita tuh dalam hati kita kan bergumul. Oh, kita tuh jengkel, kita gemes sama orang itu, kita pikirin terus. Padahal firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Maksudnya ampunilah orang yang bikin susah sama kamu. Nah, sekarang kita mau ikut Tuhan atau mau jalan sendiri? Kalau saya mau jalan sendiri, ya udah, saya marah terus. Saya marah terus, saya berusaha untuk membalas mungkin suatu saat. Itu berarti saya mau kehendak saya sendiri. Tapi kalau saya mau ikut kehendak Tuhan, saya mau jalan dengan kuk yang dipasang bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kita kan masih mengikuti Tuhan Yesus. Kita belajar untuk mengampuni. Walaupun mengampuni orang itu tidak mudah, ya. Ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mengampuni itu berjuang. Mengucapkan firman, Tuhan, aku mengampuni dia, aku ampuni dia. Ya. Terus kita ucapkan, kita ambil keputusan, kita punya ketetapan hati untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu tidak mudah, tetapi itu beban yang paling ringan. Itulah beban yang ringan yang Tuhan berikan kepada kita, dibandingkan kita tetap marah, dibandingkan kita tetap jengkel. Itu jauh lebih berat. Dan apalagi kalau kita tetap marah, doa-doa kita tidak akan dijawab, kan? Tuhan bilang begitu. Kalau kita tidak mau mengampuni, doa-doa kita akan terhambat. Berkat-berkat dalam hidup kita akan terhambat. Jadi kita rugi sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, marilah kita terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan percaya bahwa jalan dengan Tuhan itu adalah beban yang ringan. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika kita mau meresponi akan firman-Nya, kita akan menikmati hidup ini penuh damai, penuh sukacita, dan juga penuh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan negerimu. Ku terima sekarang, terima dengan iman. Ku terima
sekarang. Mari terima dengan iman. Ku terima sekarang. Kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau Tuhan Yesus membuka tangannya, mengundang setiap kami untuk datang kepadanya. Kami datang Tuhan Yesus pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami letakkan semua beban-beban dalam hidup kami. Kami terima kelegaan yang daripada-Mu. Kami terima kuk yang Engkau pasang bagi setiap kami. Supaya mulai hari ini kami tidak lagi berjalan sendiri. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Di dalam jalan-jalan kehidupan kami sampai garis akhir. Kami boleh menikmati ketentraman, kelegaan, dan damai sejahtera. Kami boleh memiliki hati yang penuh dengan syukur, hati yang percaya, hati yang teguh dan tidak goyah, untuk selalu berpegang kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk jalan bersama Engkau. Pagi ini kami mau menerima kuk yang Kau pasang bagi kami. Dan kami percaya beban yang ringan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Untuk hamba-Mu Ibu Nani berserta dengan rombongan yang sedang menempuh perjalanan menuju Jakarta. Dan siang nanti akan terbang ke Kalimantan. Tuhan, kami berdoa, tutup bungkus hamba-Mu Ibu Nani beserta dengan rombongan. Dalam kuasa darah Tuhan Yesus, siapkan mereka Tuhan untuk melakukan pelayanan di Samarinda. Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan hati yang hineni Tuhan. Berikan hati seorang hamba di dalam melakukan pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk KKR di Samarinda. Kami berdoa jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan di Samarinda diteguhkan di dalam panggilan pelayanannya Tuhan. Supaya hamba-hamba Tuhan semakin bersemangat mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang dilayani pada hari Minggu yang akan datang. Engkau akan pakai saudara-saudara kami Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah pesan-pesan yang dari surga akan menjamah setiap hati. Dan mereka dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden supaya hatinya tetap diluruskan Tuhan untuk melakukan yang benar, untuk melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Jagai Bapak Presiden sehingga tidak tergoda dan terseret kepada yang jahat. Tidak terseret kepada kesalahan-kesalahan dalam keputusannya. Bapak, kami mohon Kau berikan kekuatan Bapak Presiden dapat melakukan tugasnya sampai garis akhir. Dan kami doakan pemilu yang akan datang, Engkau akan memberkati Tuhan, supaya keamanan, ketentraman, ketertiban, kelancaran terjadi selama masa kampanye, masa tenang, dan juga saat pemilu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami.
Engkau akan sediakan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga terima kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Kami terima daya tahan tubuh yang dari surga. Imunitas yang dari surga menguasai tubuh kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kelainan-kelainan terjadi dalam tubuh kami. Kami tetap sehat dan kami melakukan tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menerima urapan yang baru. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami mau terima urapan yang baru turun atas kami pagi hari ini. Urapi pikiran kami Tuhan, supaya cara berpikir kami diubahkan. Cara berpikir yang berpusat kepada diri sendiri. Sekarang kami berpusat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami terima pengurapan atas mata kami, atas seluruh panca indera kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, pertimbangan-pertimbangan kami tidak berdasarkan diri sendiri, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan firman yang akan menuntun kami di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Tangan kami juga kami urapi, supaya tangan kami ketika kami bekerja hari ini, kami boleh membuat karya-karya yang berkenan di hadapan-Mu. Kaki kami juga diurapi Tuhan, supaya kami melangkah di jalan yang benar, melangkah di jalan-Mu. Bersama dengan Engkau Tuhan kami jalani hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.